atau di sekolah Bapak Ibu semuanya ya, barangkali ya dari salah satu kebetulan di Bogor Penggerak ya ada sebuah program aksi nyatanya ya, dikemukakan aja oleh kepala sekolah atau ke kepala sekolah ya, nanti kepala sekolah outcome-nya apa atau output-nya apa nih, Ibu jelaskan nanti biar guru-guru yang lain itu sadar bahwa oh ya benar dengan aksi nyata seperti ini atau dengan program ini bisa meningkatkan minat baca siswa ya, seperti itu barangkali. Betul Pak, terima kasih Pak atas sama-sama masukan yang sangat berarti Pak. Ya sama-sama. Bapak Ibu semuanya, kita langsung saja ke slide berikutnya. Ini untuk menjawab lebih dalam lagi dari Ibu Herna Nopiat ya, karena tadi saya belum singgung lingkungan sekolahnya apakah sudah kayak teks atau belum ya, di slide selanjutnya. Izin berbagi. Oke, kalau tadi penguatannya ya berdasarkan isu-isu pentingnya, sekarang strateginya, strategi pemanfaatan bahan bacaan modal dalam penguatan lingkungan belajar. Silakan Ibu moderator ke peserta lagi, ke Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, jika kelasnya seperti ini, peserta didik akan bagaimana? Silakan Ibu moderator. Ibu Nurul. Silakan Bu Nurul. Ibu Aisyah Nurul. Ya. Silakan Ibu. Menurut Ibu, apa yang Ibu pikirkan? Di sini kelasnya itu ya Pak, berkelompok. Siswanya akan bagaimana Bu? Atau peserta didiknya akan bagaimana jika kondisi kelasnya seperti ini Bu? Menurut Ibu? Sebentar. Oke. Sebentar. Oke, siap. Mangga Ibu Herna Nopia. Ada Pak Justinus. Ya, terima kasih Bu moderator. Menurut saya kalau penampakan kelasnya seperti yang terlihat di gambar, itu siswa secara tidak langsung mereka akan tertarik untuk membaca apapun yang ada di setiap pojok ruangan ini. Itu mungkin Bu. Gian Neng. Bagian. Barangkali Ada lagi barangkali, silakan. Gian. Ya, terima kasih Ibu. Oke, bagian silakan bagian. Baik, sependapat dengan Bu Hernia ya, Bu Herna ya Novia. Memang ketika kita lihat dari situasi tersebut, ini adalah contoh ruangan kelas yang memang bervariatif ya, sehingga kami itu tidak harus kaku ya. Kita bisa variasikan baik itu tempatnya ataupun posisi duduknya dengan lebih fleksibel. Nah, ini akan membuat siswa lebih antusias kembali untuk belajar bersama seperti itu. Jadi mungkin ini tips buat kita supaya kita bisa lebih kreatif dalam mengkondisikan kelas sehingga menarik buat anak. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Pak Justinus. Terima kasih Bu Herna, Pak Mantri Gian, makasih nih masukannya bagus luar biasa. Hebat Pak, bagus sekali. Jadi kita jangan punya pola bahwa kelas itu hanya mejanya berjajar saja tuh ya bagian. Jadi harus ada pola yang lain gitu ya, supaya anak itu tidak bosan di kelas, terus lingkungan kayak teks di dalam kelasnya juga meskipun mungkin ada saja pandangan Bapak Ibu itu kelasnya kalau bahasa Sunda balak tuh ya, balak atau misalkan terlihat berbagai kertas gitu ya yang memang kelihatan mengotori tembok ataupun apa, barangkali ada saja Bapak Ibu yang berpandangan seperti itu ya. Tapi saya tekankan lagi bahwa kelasnya sudah menarik seperti ini, maka
gurunya juga harus menarik, karena guru itu artis ya. Kita harus punya prinsip, kita itu sebagai artis, guru itu sebagai artis yang didambakan oleh siswa-siswinya gitu ya. Maka kita harus menyesuaikan, harus sejalan dengan suasana ruang kelas tersebut gitu ya. Jadi tetap role modelnya harus tetap kuat, harus tetap mendukung pada situasi pembelajaran siswa-siswi tersebut ya. Next. Bapak Ibu, apakah perpustakaan ini dapat menumbuhkan minat baca? Go, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Justinus. Bapak Justinus, monggo. Baik, terima kasih Bapak. Oke. Menurut saya pada gambar yang sebelah kiri itu merupakan ruangan perpustakaan yang dapat menumbuhkan minat baca, sedangkan di ruangan tengah Betul. cukup berserakan sehingga Oke. minat untuk menumbuh minat baca pada anak cukup. Lalu pada gambar yang ketiga itu adalah ruangan perpustakaan itu masih sangat ramai dengan Oke, betul Pak Justinus. saja Pak. Terima kasih Bapak. Baik, dari yang lain silakan. Tadi jawaban Pak Justinus seperti itu ya. Barangkali dari yang lain ada Ibu Silakan. Titi. Ya, Bu Titi silakan. Silakan. Kalau tidak ada, saya bahas ya. Sepertinya tidak ada. Boleh pendapat Pak? Oke, Bu Herna kembali silakan. Pak. Silakan Bu Herna, silakan. Kalau menurut pandangan saya, ketiga-tiganya itu belum menunjukkan ruangan yang menarik minat baca gitu ya Pak. Alasannya apa Bu? Alasannya untuk gambar pertama terlihat rapi, tetapi tidak ada tempat untuk duduk. Jadi nanti yang mau baca bingung baca di mana gitu. Betul. Yang kedua itu berserakan, sudah pasti minatnya malah bukan untuk baca gitu, minatnya untuk beresin buku gitu Pak. Kalau gambar yang ketiga itu kursinya juga bukunya sudah rapi tapi kursinya berserakan, jadi nanti motivasi untuk membaca dengan tenang, kan kalau baca itu butuh kondisi yang tenang, kondusif, seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Justinus dan Bu Herna telah memberikan masukan. Betul sekali, gambar nomor 2 dan nomor 3 itu kita sepakati tidak sesuai dengan fungsinya Pak. Artinya perpustakaan dijadikan sebagai tempat barang-barang yang lainnya juga ya. Yang harusnya barang-barang tersebut disesuaikan dengan tempatnya ya. Untuk gambar nomor 1 memang kelihatannya bersih, tapi menurut saya itu kurang sekali menemukan minat baca. Nanti ada di slide berikutnya tuh ya, bagaimana penataan bukunya yang sebenarnya ya. Oke. Nah, di sini penumbuhan budaya literasi menurut Pearce and Beers 2007 ada 3 faktor yang mempengaruhi gitu ya, sehingga terjadi peningkatan kecakapan literasi. Yang pertama, lingkungan fisik sekolah. Apakah di sekolah tersebut tersedia bahan bacaan untuk aktivitas yang membaca yang menyenangkan dan pembelajaran? Apakah lingkungan sekolah dihiasi bahan kayaten? Jadi menjawab dari Bu Herna ya. Apakah tersedia waktu khusus untuk membaca? Itu kita lihat faktor lingkungan fisik sekolah ya. Untuk yang kedua, lingkungan sosial afektifnya, kepala sekolah, guru, pendidik harus mendukung dan memberi apresiasi terhadap kegiatan membaca yang menyenangkan. Sekolah membuat event penumbuhan kebiasaan mereka. Misal, literasinya sudah berjalan nih. Entah itu Bapak Ibu kepala sekolah atau Bapak Ibu guru
harus berpikir kita mengadakan kegiatan nih kaitan literasi, misalkan 3 bulan sekali lomba apa misalkan kaitan literasi, ataupun 1 semester sekali silahkan, 1 tahun sekali silahkan ya, sehingga kita bisa memberikan reward istilahnya kepada peserta didik kita yang benar-benar kegiatan literasinya sudah terbiasa gitu ya. Maka sekolah bisa membuat event-event kegiatan yang ada kaitannya dengan literasi. Yang ketiga faktornya adalah lingkungan akademik. Nah ini kaitan apakah gurunya itu merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi peserta didik, atau yang lebih kita kenal sekarang itu yang lagi booming itu pembelajaran dengan diferensiasi itu ya, yang melihat karakter siswa yang berbeda-beda ya, kemampuan siswa berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan minatnya. Apakah gurunya juga menguatkan kecakapan literasi baca tulis melalui kegiatan pengajarannya, atau gurunya melakukan strategi untuk mengembangkan kecakapan berpikir, atau gurunya itu memfasilitasi pembelajaran berbasis proyek ya. Inilah 3 faktor yang memang bisa meningkatkan kecakapan literasi di sekolah Bapak Ibu semuanya. Nah di sini saya akan ke siapa nih ya yang ingin bercerita aktivitas yang sudah berjalan seperti apa yang Anda ketahui terkait praktik sekolah dalam menciptakan lingkungan kaya teks multimodal untuk menumbuhkan minat baca peserta didik dan berpikir kritis peserta didik. Silakan Ibu moderator yang mau berbagi cerita, apakah aktivitas yang sudah berjalannya seperti apa? Mangga, silahkan. Barangkali dari peserta ada yang akan berbagi cerita. Silakan Bapak Ibu. Di sekolah Bapak Ibu, aktivitas yang sudah berjalan untuk penumbuhan minat baca. Boleh, Boleh, Pak? Ya, silakan. ya maaf ya. Ya, maaf ya. Boleh. Boleh. Eh, Kebetulan Pak narasumber untuk kegiatan literasi di sekolah di sekolah yang baru ini ya telah berjalan dengan namanya kegiatannya Batara Baca Cerita di hari Rabu. Jadi 1 minggu 1 kali kegiatan tersebut. Namun di sini kan saya ada outputnya itu, tujuannya itu anak mampu atau kreatif nantinya untuk bisa bercerita sendiri tentang apa yang telah dia lihat, apa yang telah dia alami, atau apa yang telah dia dengar. Namun ini saya memiliki kendala yang seperti tadi Bu Novi telah sampaikan ya Pak. Jadi anak tersebut hanya mampu menceritakan apa yang dia baca saja gitu, maksudnya apa yang dia tahu di sementara itu. Jadi belum bisa berpikir ke arah yang lebih jadi berpikir ke yang lainnya, hanya toh ada dalam bacaan tersebut kemudian disampaikan apa yang dia baca tersebut, itu cara memotivasinya itu seperti apa. Kemudian untuk kelas bawah pun tidak bisa serta-merta dilepas begitu saja untuk membaca, karena kan kelas bawah terutama kelas 1 itu perlu bimbingan, perlu apa. Jadi setiap dalam kegiatan membaca itu selalu didampingi atau ada gurunya yang bercerita terlebih dahulu, siswanya yang menyimak. Itu untuk di kelas 1. Nah mungkin ini tujuannya bertanya ke Bapak itu bagaimana untuk anak tersebut dalam kegiatan literasi tersebut bisa mempunyai dampak agar anak tersebut bisa menunjukkan kreativitasnya untuk bercerita. Kan tujuannya bercerita, setelah dia itu membaca, mampu menceritakan, kemudian bukan hanya dari yang di bukunya yang telah dibaca jadi stokmol ya sama persis, tapi bisa untuk mengaplikasikan dalam kehidupan dalam kehidupannya. Mungkin itu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ada 3 hal saya coba jawab ya. Ada 3 hal yang memang bisa menumbuhkan minat baca peserta didik, dan peserta didik antusias misalkan bisa mengeluarkan pendapatnya apa yang mereka pahami ketika
gurunya sebagai role model membaca dengan baik. Yang pertama adalah lihat dulu jenjang bukunya. Terkadang kita tidak suka lihat jenjang buku. Tadi kan sudah saya katakan bahwa untuk jenjang A yang masih kelas 1 misalkan, per halamannya hanya 1 atau 2 kalimat bacaannya. Mungkin saja Bapak Ibu ketika memberikan buku itu tidak sesuai jenjang yang pertama, sehingga ceritanya terlalu banyak. Yang kedua, untuk bisa memahamkan anak kelas 1 itu tidak mesti harus bisa menceritakan dulu. Artinya, lebih baik Bapak Ibu sebagai role model itu membawakan cerita itu sesuai dengan karakter anak. Kan biasanya kalau misalkan di halaman misalkan ada kata misalkan ceritanya tentang hantu misalkan, coba kalau hantu seperti apa, jadi anak bisa menirukan seramnya seperti apa dengan mimik wajah tuh ya. Atau misalkan kalau misalkan kalau terkejut itu gimana tuh ya, itu dibawa ke sana dulu tuh ya. Terus di dalam kita membawakan kita sebagai role model itu, nanti di akhir itu dibantu siswa itu coba apa sih kata baru yang kalian dengar tadi, misal. Karena kalau masih kelas bawah kan harus tetap dibimbing ya semuanya ya. Itu dalam kaitan proses membaca dulu sebagai role model ya. Benar-benar ini harus menjadi pembaca atau pendongeng yang bisa diterima oleh peserta didiknya, sehingga peserta didik itu tidak bosan gitu ya. Yang ketiga, nah lagi-lagi apakah sekolah Bapak Ibu lingkungan kaya teksnya sudah banyak atau belum ya? Maksudnya di lingkungan sekolah itu misalkan sekarang kan gampang tuh ya, kalau misalkan kita ingin kata-kata motivasi tinggal kita masuk ke Canva, pilih template, pilih, kita ketik lagi judulnya kata motivasi, itu nanti akan banyak sekali, tinggal download Bapak Ibu, tinggal di print sebanyak mungkin, tempelkan di lingkungan sekolah ya. Kata-kata motivasi bisa doa-doa, bisa asmaul husna, bisa tentang kebersihan, kesehatan dan sebagainya ya. Sehingga anak itu ketika masuk lingkungan sekolah itu bisa melihat warna yang berbeda. Misalkan pas masuk ada kata misalkan salam sapa senyum misalkan, terus disambut dengan gurunya di pintu gerbang dengan senyuman yang indah ya, dengan sapaan yang ramah. Pas begitu masuk lingkungan sekolah sudah ada kata-kata yang bagus, yang indah ya, sehingga anak itu merasa betah, dan ketika praktek literasi pun mereka, saya yakin kalau kita konsisten sebagai guru, sebagai role model, maka pasti akan berhasil kaitan literasi. Minat bacanya pasti akan tumbuh ya. Barangkali itu Ibu yang bisa saya jawab. Ya, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bapak. Oke, sami-sami. Mudah-mudahan tidak puas ya. Mudah-mudahan tidak puas. Barangkali yang lain bisa menambahkan ya. Pak Mamat. Untuk Pak Mamat barangkali akan bertanya, Silakan, barangkali akan bercerita aktivitas yang sudah cerita berjalan. Pak Mamat. Silakan. Siapa saja, kalau tidak ada saya lanjut ke slide berikutnya ya. Sepertinya tidak ada Pak. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Oh, Bu Nurul. Nah, Ada Bu Nurul. tadi kaitan lingkungan kaya teks, di sini sudah ada pengertian bahwa lingkungan kaya teks dimaknai sebagai lingkungan di mana anak-anak berinteraksi dengan berbagai bentuk bahan cetak, termasuk tanda-tanda sudut belajar yang berlabel, cerita dinding, pajangan teks, mural berlabel, papan buletin atau yang kita kenal sebagai majalah dinding ya.
grafik dan diagram, puisi serta berbagai bahan cetak lainnya. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita jangan bingung-bingung bagaimana sih cara pemenuhan lingkungan kaya teks. Tadi saya sudah katakan, kita tinggal masuk ke Canva. Apalagi kalau kita menggunakan ID belajar kita masing-masing. Di sana bagus-bagus daripada kita menggunakan email yang biasa ya. Kalau misalkan menggunakan email ID belajar, background Canva-nya itu bagus-bagus sekali itu ya. Saya sudah mendownload banyak tuh ya. Tapi Mana nih Bu ya? tapi memang kita tuh harus ada keinginan untuk merubah lingkungan KTX, bekerja sama dengan guru kelas yang lain. Nanti dibagi-bagi siapa nih yang mau mencari kata-kata motivasi, siapa yang mau mencari kata-kata kebersihan, kesehatan, siapa misalkan yang mau mencetak atau print out tentang menamai tumbuhan misalkan. Itu bekerja sama dengan tim di sekolah ya. Sehingga lingkungan kaya teksnya bisa kaya, bisa banyak sekali ya. Nah di sini membangun lingkungan teks multimodal untuk menumbuhkan minat baca. Nah selain yang tadi, nah di sini ada pojok baca perpustakaan sekolah atau lingkungan sekolah sendiri ya. Nah, apakah di sekolah Bapak Ibu itu sudah memiliki sudut baca? Bagaimana konsepnya? Nah, di sini lokasinya bisa di bagian depan ke belakang ruang kelas, isinya rak berisi buku, ya buku cetak, daftar laman buku non teks dalam bentuk bisa dalam bentuk tautan atau kode QR, atau misalkan koleksi film dalam bentuk QR, atau area sudut baca yang ditata sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Nah, rata-rata bagaimana cara membuat sudut baca? Bapak Ibu, membuat sudut baca itu tidaklah sulit ya. Kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas. Berapa sih ukuran sudut baca itu ya? Paling hanya sampel misalkan 2 meter ke 2 meter misal ya, atau 2 meter ke 3 meter kalau lingkungan kelas luas misalkan ya. Apa yang bisa dimanfaatkan untuk pagarnya misalkan tidak menggunakan bambu misalkan, ya gampang saja kita kumpulkan saja barang bekas seperti botol aqua yang 1 liter gitu ya. Bapak Ibu cat warna-warni itu sangat menarik sekali ya. Terus di sudut bacanya itu ada kata-kata motivasi juga per kelas ya. Nanti bukunya juga ditata, dan di slide berikutnya bagaimana cara penataan buku yang benar. Nah, nanti ada ya supaya lebih menarik ya. Yang kedua, pojok baca. Di sini lokasinya di koridor atau ruang tunggu tempat warga sekolah, peserta didik, guru, orang tua berkumpul, atau bisa di kantin. Isinya rak berisi buku dengan tema yang umum dibaca oleh warga sekolah, koleksi film pendek dalam bentuk kode QR ya, dan sebagainya. Nah, tetapi kalau pojok baca ini bersifat umum, tetapi harus memilah dan memilih mana untuk bacaan untuk orang tua, mana bacaan untuk siswa, mana bacaan untuk guru ya. Jadi harus diperhatikan hal-hal seperti itu. Yang selanjutnya, perpustakaan sekolah. Lokasinya tentu bagian dalam dan luar perpustakaan sekolah. Isinya rak buku dengan sebagian buku ditata dengan sampul menghadap ke depan, buku audio atau audiobook, alat peraga pembelajaran dalam video atau suara, sinopsis buku di mading, koleksi film pendek dalam QR. Nah, bagaimana dengan lingkungan sekolah sendiri? Karya peserta didik di mading ya. Madingnya ada, ini untuk pemenuhan lingkungan kaya teks yang tadi. Petunjuk arah, poster tentang pentingnya membaca
kutipan atau quotes motivasi. Tadi saya sudah jelaskan, tinggal nanti Bapak Ibu ke Canva saja, banyak di sana ya. Profil taman dalam bentuk cetak atau kode QR ya. Kita next. Nah ini mengembangkan sudut baca kelas. Nah di sini di gambar ini, gambar pertama, apakah sudah benar penataan bukunya ya? Saya kira sudah benar. Nah harusnya penataan buku seperti itu Bapak Ibu semuanya ya. Jadi covernya menghadap ke depan ya. Di yang kedua ada aktivitas Ana sedang baca di sudut baca ya. Yang ketiga juga sudut bacanya sudah ada dan sangat representatif ya, sehingga memudahkan anak untuk dalam rangka peningkatan minat baca anak. Nah, di sini sudut baca perlu memperhatikan hal-hal berikut. Saya kira ini yang umum ya, memiliki pencahayaan dan sirkulasi yang cukup, memiliki lantai yang selalu dalam kondisi baik dan bersih, memiliki tempat penyimpanan buku yang memadai, memiliki koleksi buku yang direkomendasikan oleh pustakawan, mengatur sirkulasi buku untuk menghindari kebosanan peserta didik, menata dekorasi sesuai dengan kenyamanan peserta didik. Misalnya boleh dilengkapi meja, kursi, karpet untuk keperluan membaca dan berdiskusi. Membuat dan menyepakati peraturan untuk menggunakan atau membaca koleksi buku di sudut baca kelas. Selalu memperbarui koleksi buku untuk mempertahankan minat baca anak. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan, bagaimana cara memajang buku dengan tepat? Silakan Bapak Ibu. Apakah A atau gambar B? Silakan. Yang mana yang paling tepat dalam penataan buku atau memajang buku? Yang B ya Pak. Bu Nurul nih. Alasannya kenapa? Silakan. Bu Nurul. Kalau yang B itu kan covernya menghadap ke depan, seperti yang tadi Bapak sampaikan. Kemudian penataannya lebih rapi dan sistematis ya? kayaknya, iya lebih menarik. Oke, betul sekali. Iya, sampul buku untuk pembaca dini awal dan semenjana dipajang menghadap ke depan. Label jenjang dan buku disusun berdasarkan jenjang rendah dipajang di bagian bawah rak buku. Ya, jadi bagian bawah jenjang A, misalkan bagian rak kedua, misalkan B1, B2, bagian B3, B3, bagian terakhir atas jenjang C misal ya. Jadi betul penataannya supaya covernya itu terlihat jelas, judulnya terlihat jelas ya, gambarnya menarik dan sebagainya ya. Nah ini area baca dan lingkungan sekolah. Nah, itu pintu kelas saja bisa dijadikan sesuatu yang bisa membuat peserta didik atau siswa itu nyaman ya. Silakan Bapak Ibu berpikir pintunya akan dikasih kalimat apa atau dikasih gambar apa supaya menarik ketika peserta didiknya mau masuk kelas gitu kan. Terus pohon-pohon yang ada di lingkungan sekolah atau tanaman-tanaman bunga yang ada di lingkungan sekolah tolong dikasih label gitu ya. Misalkan ini contohnya buah murbei. Kalau misalkan buah murbei saja boleh. Lebih bagus manfaatnya untuk apa buah murbei. Jadi ini kan bahan bacaan literasi ketika anak lewat ya, ketika anak lewat pada tanaman buah murbei otomatis membaca karena sudah dilabeli gitu kan ya. Sudah dilabeli, ada misalkan penawar lilin, ada mandokaki itu ya. Jadi anak-anak secara tidak langsung melihat dan membaca. Dan setiap harinya itu akan terlewati terus. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan daripada Bapak Ibu, hei nak, manfaat buah murbei itu apa? Oh, manfaatnya itu membantu melancarkan sistem pencernaan, Bu. Hebat, karena mereka melewati setiap hari lingkungan itu ya. Jadi silakan Bapak Ibu semuanya berkreasi
di dalam kelas maupun di luar kelas, ataupun pintunya juga mau dikasih aneka warna, terserah tuh ya, supaya anak-anak itu tidak bosan. Lebih bagus melibatkan peserta didik tiap kelas masing-masing. Di bawah peserta didik, di bawah musyawarah ini, kalian maunya apa nih, kelasnya mau dibawa kemana, silakan bebas ya, supaya tidak bosan. Next. Nah ini dia. Contoh-contoh. Di sini ada contoh perpustakaan, ada contoh sudut baca ya. Seperti itu. Kelihatan bersih, nyaman, menarik bagi anak. Koleksi buku yang beragam dengan kemampuan membaca seluruh peserta didik, tanggung jawab bersama yang jelas, jadwal rutin pemanfaatan perpustakaan ya. Tetapi memang kadang-kadang terkendala untuk menciptakan sesuatu yang nyaman itu, misalkan mau bikin pojok sudut baca di kelas yang representatif itu memerlukan biasanya faktor yang paling utama ini ya, mohon maaf, pendanaan atau biaya ya. Betul nggak Bapak Ibu semuanya? Halo? Iya, Pak. Betul sekali ya. Ujung-ujungnya ke sana ya, Pak. Ujung-ujungnya adalah pembiayaan. Mungkin yang pernah di guru penggerak pernah belajar 7 aset utama yang kita bisa berdayakan, diantaranya adalah orang tua. Bapak Ibu sudah umum di setiap sekolah bekerja sama dengan orang tua. Jadi orang tua itu dibangun SDM-nya, dikasih pengertian bahwa ini adalah sekolah milik masyarakat. Kami yang bekerja di sini ya bekerja, tapi kan sewaktu-waktu kami bisa pindah, bisa mutasi. Jadi yang paling bertanggung jawab di sini adalah masyarakat di wilayah sekolah itu, artinya orang tua. Jadi orang tua diajak berbicara, kasih programnya seperti ini, dikasih kepercayaan, silahkan yang mengelola. Nah, sebagai orang tua dikasih kemandirian atau dikasih kepercayaan untuk mengelola sekolah, khususnya kelas masing-masing. Pihak sekolah dan ya seadanya ya, jangan sampai kita menyampaikan program kita yang memang tidak jelas dan bertele-tele ya, hanya seperti itu. Bisa kita menggandeng orang tua ya, Oke, saya ke ini nih, membangun lingkungan KTX multikultural, menemukan minat baca. Terus jalankan di sekolah kayak teks untuk penumbuhan minat baca. Pak Justinus, halo. Masih ada Pak Justinus dari NTT? Halo. Halo. Atau dari yang lain silakan. Silakan Bu Aisyah Nurul. Bu Aisyah silakan. Ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tadi maaf, ini jaringannya Pak, gambarnya tidak terlihat untuk sekarang. Oke. Terlihat. Ya tadi dipanggil. Untuk hal yang sudah dijalankan itu di sekolah kami itu ada kegiatan literasi. Kalau tadi Cilimus 2 itu setiap hari Rabu. Kalau di SDN 1 Caret itu setiap hari Sabtu pas setelah senam itu ada kegiatan sama literasi semua kelas.
di sini untuk kegiatannya, untuk setiap hari itu setiap pembelajaran itu kita memberikan waktu selama 15 menit untuk peserta didik membaca. Kemudian untuk setiap hari Sabtu itu adalah puncaknya. Jadi untuk mengukur pemahaman siswa dalam memahami literasi, kita untuk kelas atas itu kita buatkan atau mereka membuat kreativitas sendiri seperti membuat pohon literasi, kemudian membuat hasilnya itu kita tempelkan di mading. Dan untuk kelas bawah itu bagi yang belum bisa membaca itu guru seperti mendongeng gitu ya Pak. Guru mendongeng, kemudian siswa atau peserta didiknya dikasih pemahaman lagi, misalkan umpan baliknya tadi judulnya apa, kemudian tokohnya siapa gitu, jadi umpan baliknya seperti itu. Ya, hal yang perlu ditingkatkan mungkin di sini buku-buku sumbernya kurang ya Pak, buku-buku sumber kurang, ya yang perlu ditingkatkannya lagi. Dan tadi masukan dari Bapak, nanti saya akan membuat kayak poster-poster seperti itu Pak. Terima kasih masukannya tadi. Ya mungkin itu Pak. Dan ada yang mau ditanyakan, boleh Pak? Boleh, silakan. Untuk kita mengetahui seberapa paham peserta didik kita itu, kalau misalkan hanya membuat pohon literasi itu mungkin kalau setiap minggu seperti itu aja akan membosankan gitu ya. Ada cara lain tidak Pak untuk lebih kreatif lagi anak-anaknya gitu selain membuat itu dan membuat mading hasil dari bacaannya? Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu telah berbagi, luar biasa, hebat ya. Saya tekankan lagi tuh ya. Dari kelas 1 sampai kelas 6 tetap yang menjadi role model adalah guru ya Bu ya, kita sepakati. Terus yang kedua, eventnya nih, event kan kegiatan apa sih yang memang bisa menumbuhkan literasi itu meningkat di sekolah. Tidak hanya misalkan membuat pohon literasi ada ya. Jadi silakan Ibu dengan sekolah itu membicarakan di sekolahnya, Bu, saya punya program ini untuk kegiatan event literasi misalkan, ya bebas Bu, mau lomba poster, mau lomba apapun, lomba baca dan sebagainya, menceritakan kembali, bebas Bu. Yang penting kegiatan itu ada kaitannya dengan literasi, karena literasi itu tidak hanya baca tulis saja, yang lain pun bisa. Seperti itu barangkali Ibu yang bisa saya jawab ya. Ya Bapak, terima kasih. Mungkin nanti akan dicoba dibicarakan lagi ya Bapak dengan pihak sekolah. Betul. Memang faktornya memang kita itu belum bisa belum bisa membedakan mana buku untuk jenjang A, B1, B2, B3 dan jenjang C atau pembaca sarjana. Memang kita masih perlu belajar lagi semuanya, termasuk saya ya. Nanti gampang gitu ya. Nanti ketika saya kirim link misalkan ataupun saya kirim hasil downloadan, ini merupakan untuk pembaca jenjang A seperti ini, B1, B2, B3 sampai C ini seperti ini. Tapi Bapak Ibu bisa mendownload sendiri, tinggal ketik SID buku cerita anak, buku non teks namanya ya. Nanti saya disisipkan linknya di materinya ya, nanti saya kirim semua. Ya Bapak, terima kasih Bapak atas pencerahan. Oke, sami-sami Bu. Next, nah ini pengembangan lingkungan sosial afektif. Nah, seperti apakah pengembangan ini melalui motivasi dan interaksi seluruh komponen sekolah? Nah, yang pertama, guru merupakan kolega dan proses komunikasi bersifat terbuka ya. Jadi kita tuh jangan bosan kalau misalkan anak itu Bu ini bagaimana dan sebagainya, tuh kita tidak bersifat dengan peserta didik, ya lingkungan sosial afektif peserta didiknya bisa terbangun. Yang kedua, orang tua dan guru bekerja sama sebagai mitra kan, sebagai mitra. Nanti bisa seorang guru tuh bisa ini
kemarin teori. Tapi dah jenjang tinggal sudah edit-edit jenjang aja kan, kedua namanya B3 aja. Yang misalkan lama itu yang ibu proses apanya? anak ibu masih jenjang A, tetapi saya yakin nanti di hari-hari berikutnya Kalau ini mah anak ibu bisa apa meningkat ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi orang tua juga dikasih masukan, dikasih motivasi dan sebagainya. Jangan kita misalkan ada orang tua ke sekolah kita alergi ataupun apa, justru itu kita harus bangga karena mereka adalah mitra kita di sekolah. Gambar yang ketiga, kepala sekolah, staf dan guru dapat berkomunikasi secara efektif dan saling mendukung serta saling percaya. Di sini kepala sekolah yang menjadi leader atau pimpinan tertinggi di sekolah dengan staf ataupun dengan guru harus membangun komunikasi secara efektif. Jangan sampai misalkan ketika kita punya program bagi-bagi aja tuh. hanya Bagian apa? Bagian yang apa? mempunyai program aja yang jalan. Ada nama Jadi Florence bisa KNJ kemukakan dari mana? dengan kepala sekolah, dimusyawarahkan Yang dengan dari semuanya PNS ini. apakah program saya ini memang benar-benar untuk meningkatkan minat baca dalam boleh. literasi ataupun bagaimana. Jadi tetap saling mendukung di antara guru-guru yang ada di sekolah. Yang sampai kita membuat apa istilahnya geng ini geng itu ya, itu sudah tidak zaman lagi ya. Kita harus bekerja sama untuk memajukan mutu sekolah kaitan dengan literasi. Nah, Bapak Ibu semuanya, dalam pengembangan lingkungan sosial afektif dalam kaitan literasi, kita itu jangan pelit ya, jangan pelit mengeluarkan pengakuan atas capaian peserta didik sepanjang tahun. Kasihlah reward misalkan untuk emoticon ya, dengan emoticon ketawa gitu ya. Jadi kita itu tidak hanya menghargai prestasi akademik peserta didik, tetapi juga sikap dan upaya peserta didik gitu ya. Kita harus memberikan pengakuan, oh sikapnya sudah berubah, bagus, kasih emoticon, direfleksi di kelasnya ya. Ataupun sebaliknya siswa bisa merefleksi guru tuh ya di sekolah. Jadi kita jangan merasa apa sih guru itu harus direfleksi oleh guru. Itu salah satu salah satu keberhasilan kita dalam membawakan pembelajaran. Kalau dulu saya ketika CGP itu selalu ketika sudah mengajar itu ada refleksi pembelajaran, saya membuat simbol emoticon senang, sedih, marah dan sebagainya. Ya biarkan peserta didik yang menilai. Kalau misalkan peserta didik bisa memberikan reward atas pembelajaran kita, bisa misalkan di senang semuanya, ya berarti pembelajaran kita berhasil. Tapi ketika rewardnya itu di bosan dan marah, berarti kita harus memperbaiki dan kita tidak boleh alergi itu. Sebaliknya kita peserta didik harus memberikan reward atas capaian peserta didik sepanjang tahun, sikap dan upaya peserta didik ya. Jadi tidak hanya prestasi akademik saja. Next. Nah di sini tadi yang pertanyaan yang diutarakan ya, kaitannya dengan kegiatan misalkan apa contohnya gitu kan yang bisa meningkatkan literasi ini. Nah ini sekolah bisa menjalankan festival buku, lomba poster, mendongeng, karnaval tokoh, buku cerita dan sebagainya agar literasi dapat mewarnai semua perayaan penting di sekolah sepanjang tahun. Pekan literasi kan, dongeng, menonton film pendek, membaca buku cerita, membuat perpustakaan di rumah. Nah, ini contoh-contohnya ya. Next, sampai di sini ada yang bertanya dulu, silakan. Pak Mahbub nih. Bapak Mahbub Junaidi. Silakan, ada yang bertanya sampai di sini dulu. Ya. Silakan kalau yang mau bertanya. Sebelum saya lanjutkan, karena waktu Kepijit karena kayaknya ya. waktu tinggal beberapa menit lagi, 17 menit lagi.
Oke, kalau tidak saya lanjutkan ya. Nah, Bapak Ibu, di slide ini kita akan menemukan bentuk-bentuk kegiatan membaca. Menurut Bapak Ibu, dengan menggunakan buku-buku berikut ini, bentuk-bentuk kegiatan apa saja, bentuk-bentuk kegiatan membaca apa saja yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan minat baca peserta didik. Silakan. Kira-kira judulnya seperti ini nih. Kira-kira kegiatan membacanya bentuknya harus kayak gimana? Dia tidak tahu gitu. Udah aja, nanti juga ada yang bertanya lagi nih. Silakan. Ada yang tahu bentuk-bentuk kegiatan membaca apa saja? Yang pertama membaca apa? Membaca nyaring nih Pak, Betul, membaca nyaring. membaca Betul. memindai, ada yang Betul. membaca memindai. Membaca memindai, betul. Membaca bersama juga masuk, ya. Nah, di sini. Jadi bentuk-bentuk kegiatan membaca di sini guru harus membacakan nyaring ya, atau membaca bersama. Yang kedua, anak membaca buku secara mandiri maupun berpasangan, tetap didampingi guru. Yang ketiga, guru mendampingi dan mengapresiasi anak membaca. Guru menjadi teladan dalam membaca. Nah, ini sudah jelas role model, ya. Lagi-lagi role model. Jadi jangan alergi, ya. Nah, di sini membaca nyaring adalah proses peserta didik menggunakan mata, telinga, dan otak untuk menerima rangkaian cerita, mendengarkan suara narator, dan memahami apa yang mereka lihat dan dengar. Jadi nanti Bapak Ibu sebagai role model itu ada kata misalkan tekanannya berbeda, misalkan gak apa-apa anak suruh mencontohkan, jadi lama-lama anak ini paham, oh dengan tekanan ini suaranya begini, dengan tekanan begini suaranya harus begini, gitu ya. Tuh, membaca nyaring menggunakan mata, telinga, dan otak mereka untuk menerima rangkaian cerita, mendengarkan suara narator, dan memahami apa yang mereka lihat dan dengar. Next. Apa perbedaannya Bapak Ibu membaca nyaring dengan mendongeng? Nah, di sini. Kalau membaca nyaring menggunakan teks sehingga terhubung langsung dengan membaca. Kalau mendongeng tidak menghadirkan buku dan tidak terhubung langsung dengan membaca. Yang kedua, kalau membaca nyaring, kata-kata dalam cerita sudah ditetapkan dalam buku. Kalau mendongeng, fleksibel dalam pemilihan kata. Yang ketiga, kalau dalam membaca nyaring, komunikasi nonverbal dengan tetap memegang buku. Kalau dalam mendongeng, komunikasi nonverbal dengan bebas dan gerak seluruh tubuh. Kalau dalam membaca nyaring, partisipasi peserta berdasarkan cerita. Kalau di mendongeng, partisipasi peserta secara simultan, ya. Nah, harusnya saya praktek di sini karena tapi waktunya belum nggak cukup, ya. Insya Allah nanti di waktu yang lain bisa, misalkan Bu Eli mengundang lagi saya di kegiatan offline, nanti saya bisa praktek di sana, ya. Nah, di sini yang harus dilakukan sebelum membaca nyaring Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini sebelum, selama, dan sesudah. Sebelum, tunjukkan sampul buku. Minta anak menerka apa yang akan terjadi. Ya, minta anak menerka apa yang akan terjadi. Ya, di sebelum. Terus yang kedua, perkenalkan judul buku, penulis, ilustrator. Ya. Yang kedua, selama. Tunjukkan gambar dalam buku. Baca dengan suara yang jelas dan dapat didengar anak. Yang ketiga, baca dengan intonasi ekspresi dan gerakan yang menarik. Yang ketiga, ajukan pertanyaan prediksi. Maksudnya, nah, kira-kira halaman berikutnya atau misalnya di cerita bisa tokohnya, ya, judulnya,
menirukan gerakan yang ada. Kalau ada suara akan loncat atau gerakan apapun misalkan, coba praktekkan ya, atau suara harimau seperti apa misalkan ya. Minta anak untuk menirukan. Perkenalkan kosakata baru. Nah, ini kalau ada kosakata baru, perkenalkan kepada peserta didik dan artinya langsung dibahas ya. Di sini kita harus memperhatikan prinsip-prinsip membaca nyaring. Berdialog dengan anak saat membaca nyaring, anak dapat melihat gambar, interaksi dan koneksi, dorong anak berbicara, beri tanggapan, perluas, dan perdalam jawaban. Yang ketiga, aktivasi pengetahuan lekat anak, ajukan pertanyaan pemantik, dan terakhir, apresiasi anak. Jangan lupa dengan tepuk tangan ataupun dengan bagus, supaya anak itu merasa diakui keberadaannya, ya, diapresiasi. Nah, ini ketika saya praktek nanti pertanyaan. Nah, pertanyaannya adalah apa yang membuat membaca nyaring lebih menyenangkan? Nah, di sini sudah ada ya. Di antaranya memilih buku yang sesuai, membaca dengan ekspresi, ubah suara, tempo, volume, membaca dengan intonasi sesuai cerita, gunakan isyarat dan gerakan, gerak tangan, tunjukkan emosi, maksudnya emosi yang positif ya, tekanan suara dan sebagainya. Terus beri jeda saat membaca, bangun ketegangan ya. Jadi benar-benar kita harus menjadi pembaca yang anak ya, setara mata dengan anak ya. Jadi jangan sampai kita baca matanya kemana gitu kan, tidak melihat anak ya, tidak mengakui peserta didik ada di depannya gitu kan, seperti itu. Next. Ini. Apa yang penting dilakukan sebelum membaca nyaring? Tentu persiapan, prabaca, baca buku terlebih dahulu, pahami cerita, telusuri tanda baca. Nah, biasanya kan kalau guru dan siswa itu bedanya cuma semalam ya. Jadi guru dulu baca, malamnya pahami ceritanya, salah bercerita. Bukan kata yang ini, itu pertanyaan yang akan diajukan. Tentukan gerakan, suara yang akan dihidupkan peserta didik, berlatih, dan berlatih. Nah, ini saya harus praktek tapi waktunya tidak akan terbagi ya. Next. Nah, Maaf Bapak. Oh, silakan. Kita tersisa waktu 10 menit ya Pak. Oke, siap. Oke. Terima kasih. Oke, siap. Nah, Bapak Ibu, di sini untuk membaca kesenangan. Nah, ini ada poin-poin untuk membaca kesenangan. Satu, membaca buku dengan topik yang sesuai, membaca untuk dinilai, aktivitas membaca yang menumbuhkan, aktivitas membaca membuat peserta didik untuk membaca sesering mungkin. Kita cek. Yang termasuk membaca kesenangan adalah 1, 3, dan 4 ya. Kalau membaca untuk dinilai tidak. Next. Oke, kesimpulan ya. Kita harus sepakat ya. Mari sepakati bersama. Lingkungan KTEX mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta minat baca peserta didik. Oke, sepakat ya. Yang kedua, menumbuhkan budaya membaca untuk kesenangan, membutuhkan dukungan dan teladan dari kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan melalui kegiatan yang menyenangkan. Yang ketiga, kegiatan lanjutan menanggapi teks multimodal, diskusi,
menulis, bercerita dan lain-lain, diupayakan tidak membebani, terlalu sulit, dinilai sehingga mengganggu kesenangan membaca peserta didik. Bapak Ibu semuanya, barangkali hanya itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak puas. Mohon maaf atas segala kekurangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga untuk Bapak Ibu guru hebat, barangkali ada yang mau ditanyakan kepada Bapak pemateri. Ada 6 menit lagi ya. Kita buka 2 sesi penanya ya Pak. Boleh, silakan. Silakan Bapak Ibu. Ada? Kalau tidak ada, nggak apa-apa. Oh, Bu Herna, silakan. Bu Herna Rofia, silakan. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Menarik sekali ya, luar biasa, dan banyak ide yang bisa saya terapkan di sekolah gitu. Tadi ada festival literasi ya Pak. Nah mungkin karena kan sekarang sudah memasuki pertengahan semester ya, dan kalau menurut Indar Pendidik itu di awal Maret sudah memasuki penilaian tengah semester ya Pak. Nah biasanya setelah PTS itu suka ada jeda tengah semester. Mungkin di waktu itu menurut Bapak tepat tidak ya kalau misalnya saya coba, kan nanti saya coba, insya Allah saya sosialisasikan kepada teman-teman guru di sekolah, dan untuk diterapkan festival literasi seperti yang tadi dijelaskan Bapak, mungkin waktunya tepat nggak ya Pak kira-kira kalau di jeda semester seperti ini gitu. Kemudian satu lagi ya Pak, ini mungkin sifatnya bukan pertanyaan tapi mungkin lebih ke pernyataan mungkin ya Pak. Nah tadi betul ya untuk mendongeng kelas bawah itu lebih tepat untuk kelas bawah mungkin. Nah kalau ini sedikit berbagi ya, saya pernah menerapkan tapi belum secara konsisten gitu ya. Baru-baru ini saya mencoba istilahnya mungkin nanti di sekolah Bapak Ibu kalau ini dirasa positif mungkin bisa dimodifikasi ya, bisa diterapkan juga. Waktu itu saya pernah mencoba untuk meningkatkan literasi di kelas bawah itu dengan cara memberdayakan kakak kelas gitu Pak. Jadi guru itu hanya memfasilitasi saja gitu, tidak serta-merta semua. Karena kan siswa itu bervariatif ya Pak. Jadi dipercepat Bu Herna, waktunya sedikit lagi dipercepat. Memberdayakan kakak kelasnya, jadi kakak kelas membacakan dongeng untuk adik kelasnya gitu. Dan siswa kalau dibacakan dengan teman, meskipun kakak kelasnya lebih lebih terbuka gitu daripada dengan guru gitu, karena lebih segan mungkin kalau sama guru. Mungkin itu Pak, terima kasih. Makasih. Langsung saja langsung menjawab yang pertama tuh ya, boleh. Dan memang waktunya itu insidental, tetapi insidental dalam artian melihat situasi yang baik. Kalau di jeda KTS boleh, kalau di akhir semester juga boleh ya. Jadi silakan saja, yang penting Bapak Ibu semuanya sudah disepakati di sekolah masing-masing ya, sudah disepakati supaya berjalan dengan baik. Tadi betul sekali berbagi, bagus sekali. Kalau tidak salah saya pernah membuat program ketika CGP dengan teman seangkatan itu ya, namanya itu ya tadi hampir sama dengan kakak kelas ya. Jadi kakak kelas mengajarkan kepada adik kelasnya seperti itu. Barangkali cukup satu pertanyaan karena waktu tidak memungkinkan lagi. Silakan kembali ke moderator. Iya Bapak, terima kasih atas pemaparan materinya, sangat bermanfaat bagi kita semua ya Ibu dan Bapak guru hebat. Mungkin nanti kita terapkan di sekolah masing-masing. Baiklah, kesimpulan dari kegiatan webinar kali ini yaitu teks multimodal adalah sebuah kata sederhana menuntut
berkreativitas guru menyajikan fasilitas literasi yang beraneka ragam, baik itu dengan gambar, video, dan teks singkat. Karena dengan keanekaragaman tersebut dapat menumbuhkan kreativitas siswa untuk berinteraksi baik dengan guru maupun dengan siswa yang lainnya. Mungkin cukup sekian webinar kali ini. Kita foto ini ya dulu ya, sesi foto bersama ya Bapak Ibu guru hebat. Coba kameranya untuk di-on-kan. Ya, nanti admin kami akan siap. Satu. Silakan dibuka kameranya, masih banyak yang tertutup. Sinyal kayaknya. Sepertinya sinyal. Ya. Udah terbuka, Nang? Sudah. Baik ya. Satu. 2, 3. Boleh dengan gaya bebasnya ya. Siap, Bapak Ibu guru hebat. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Terima kasih telah hadir di webinar kali ini. Untuk link presensi sudah kami share. Ya, nanti untuk materi insya Allah akan kami share ya Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih atas partisipasinya. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kita tutup acara kali ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin Absennya belum, Bu.